Jangan kamu berjalan bersama dipimpin, nah yang pimpinnya. Ketika orang percaya berjalan bersama orang tidak percaya, pasti yang mimpin adalah iblis. Karena itu nanti berkaitan lagi dengan doktrin doktrin di 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa berkata begini. Kita tahu dulu 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Nah, makanya Alkitab dalam 2 Korintus Paulus khususnya bilang jangan kamu sesatu pup dengan orang tidak percaya. Karena berarti Tuhan yang memimpin adalah kuasa jahat, karena dunia ini di bawah kuasa si jahat. Jadi itu penjelasannya pasangan dari kata itu kalau selesai mau menjelaskan. Nah, terus mungkin salah satu saya mengekspektasikan anak-anak mungkin bertanya, lah ini gimana teman-temannya bejat semua misalnya kayak gitu. Saya pernah baca suatu buku tentang konseling pranikah begitu ya. Jadi biasanya kalau dalam memilih pasangan ada 5 tahapan pertemanan. Ekspresi BCA gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya strangers atau asing ya. Asing. Yang kedua ada acquaintance atau kenalan. Yang ketiga ada casual friend. Biasa. Yang ini ada close friend. Yang ini ada best friend. Nah, di buku konseling pranikah ini dia bilang, ini konseling pranikah Kristen. Kalau mau memilih pasangan, kalau mau benar pertumbuhannya seimbang, tidak mencari pencobaan, minimal dari 2 ini. Di buku ini bilang kenapa? Karena di 2 ini di tahapan close friend dan best friends itu terjadi namanya koinonia. Kalau tahu ya koinonia, persekutuan. Tapi yang ke atas enggak. Nah, strangers, acquaintance, kenalan. Nah, jadi kalau misalnya anak aja bisa tanya, terus gimana nih Noso? Kami berarti musuhin aja teman-teman? Enggak. Tetapi batasi, tadi dibilang Mas Sekar, ada batasi itu sampai casual friend, teman biasa, teman kerja. Kalau kenalan kan misalnya, kamu tahu ini enggak? Oh iya saya tahu, tapi saya tidak sekelas dengan dia. Teman biasa ya teman sekelas, teman sama-sama belajar. Tapi kalau sudah close friend itu biasa adalah teman yang kalau dari khotbah CC itu kopeng dan mulai memadukan gaya hidup. Nah itu yang Alkitab tuh bilang jangan. Karena yang 4 sini sudah mulai seperti yang tadi, tarkuk bersama-sama. Tapi kalau memadukannya gaya hidupnya dengan orang percaya ya dipimpin oleh Tuhan. Tapi sayang sekali kalau dipadukannya dengan memadukan gaya hidupnya dengan orang-orang yang kurang percaya. Nah mungkin itu bisa dijelasin supaya mereka bisa mulai ngerti. Nah ini kayaknya ada temanku yang kayaknya aku sama dia nggak beres. Berarti aku batasin aja, jadi teman sekelas aja. Jadi remaja biar nggak langsung, berarti gue harus musuhin ini, gue harus musuhin itu, enggak kayak gitu. Karena kan kita pun juga punya rekan kerja ya. Kita punya rekan kerja, rekan dagang. Nah itu kan bukan berarti harus masuk di dalam close friend. Nah ini salah satu bagian ini juga mulai biasanya remaja-remaja itu saling sharing dalam ngalamin apa. Kan itu memadukan gaya hidup. Kenapa? Karena temennya, misalnya orang bukan percaya, dia akan ngarahinnya apa? Ya mungkin karena kamu kurang berbuat baik, nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin ya mama kamu kena kutuk atau apa, nah kan beda. Sedangkan kalau sama orang percaya mulai ada memadukan gaya hidup, yang satunya akan merespon ya ini namanya realita hidup dan apa yang kita bisa lakukan ya bergantung pada anugerah Tuhan. Kan itu beda ya. Nah itu mulainya di tahapan keempat. Mungkin kalau mau lebih detail dijelasin seperti itu. Dan saya mungkin mau menambahkan kalau saya ada bisa dikasih ujungnya di reflektif atau dibalikin ke remaja, dikasih kegelisahan gitu. Jadi kita ajak remaja berpikir begini, mungkin apa yang sekarang kalian alami dengan teman kalian nggak berasa ya. Aku dekat dengan si ini, si itu belum ada dampaknya. Tapi misal saja kamu dekat punya teman baik dengan yang perokok, misal, atau tukang vape. Sekarang banyak lah di remaja-remaja nih.
Nanti lama-lama kamu akan merokok. Terus kamu akan jadi perokok bertahun-tahun. Kemudian pada suatu saat paru-paru kamu hitam, kamu harus masuk rumah sakit, ini kamu bolong, kamu terkapar di rumah sakit. Ketika kamu sudah mengalami itu, apakah kamu mau menyalahkan temanmu? Nah, ditanya. Tadi dia mikir. Apakah itu tanggung jawab temanmu makanya kamu masuk ke rumah sakit? Kan enggak. Tetapi karena itu tanggung jawab kamu yang salah memilih teman. Terus bisa kasih contoh lagi. Misal kamu dekat dengan teman yang suka menonton video porno. Terus kamu jadi bertahun-tahun kegantungan video porno. Setelah itu otak kamu akan rusak, kamu tidak akan berpikir, kamu akan punya masa depan yang suram karena kamu nggak bisa kerja karena otaknya udah rusak tuh, dibanjiri dopamin. Jadi apakah itu salah temanmu? Nah, bisa ditanya lagi. Atau misalnya kamu selalu dekat dengan orang yang kebanyakan main game, kamu pun juga adiktif main game, akhirnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya skill, kamu nggak bisa dapat kerjaan yang baik kan gitu. Apakah bisa juga sih? Apakah itu salah temanmu? Jadi saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mengembalikan ke mereka untuk berpikir. Perlu berhati-hati karena efeknya memang di depan. Nah itu balik lagi kayak es krim. Ketika makan sama yang cabai sama yang bawang, berasanya ya enak-enak aja, tapi after taste-nya nggak enak. Seperti pakai sepatu yang nggak pas misalnya lagi main futsal atau main basket, biasa-biasa ya masih bisa main, masih bisa olahraga. Tapi pulang dari itu kakinya pasti lecet semua, bengkak lecet. Nah itu mungkin bisa jadi penutup reflektif supaya mereka berpikir dan semoga yang mereka balik langsung yang tadi ya seperti Wasaka, ini temanku ini bikin aku main game terus. Ini yang bagus nih, dia membuat aku jadi baca firman. Nah, supaya mereka sungguh-sungguh bisa di-list dan bisa digumulkan. Mungkin itu aja dari saya, Rosa. Ya Rosa sendiri ada tambahan yang lain? Masih Rosa. Ada? Kalau dari Mbak Linda, ada yang ingin tambahkan?